Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pelajaran tafsir, salah satu materi pelajaran yang sangat penting di kehidupan kita karena berbicara tentang pemaknaan kehidupan ini yang bersumber dari Al-Quran dan tafsirnya. Tentu kita memerlukan pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Untuk mendapatkan pedoman tersebut, maka Al-Quran dan tafsir namanya. Sama halnya ketika kita membeli motor, membeli elektronik, ada buku petunjuknya. Nah, ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, mengutus para rasul, maka ada buku guide-nya, buku petunjuknya. Itulah Al-Quranul Karim. Maka tema kali ini berkaitan tentang di bab 2 kita membina pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mengapa kata-kata pribadi terlebih dahulu? Berarti ini mengindikasikan bahwa dalam membina haruslah kita terlebih dahulu memperbaiki diri kita, baru kita memperbaiki yang lain. Mari kita melihat Rasulullah. Rasulullah setelah memperbaiki dirinya selama 40 tahun dan 23 tahun memperbaiki umat. Yang mana lebih banyak? Usia 0 sampai 40 tahun, Rasulullah memperbaiki dirinya, akhlaknya, karakternya. Masa ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat sebagai nabi dan rasul. Berarti kebaikan-kebaikan yang ia lihat itu hanya diwajibkan dan untuk dirinya sendiri. Ketika Rasulullah usia 40 tahun, mulai diangkat sebagai nabi. Seterusnya sampai wafat 63 tahun, berarti kurang lebih 23 tahun Rasulullah diamanahkan untuk mengajarkan dan membina masyarakat dan keluarganya selama 23 tahun. Berarti kurang lebih 1:2. 40 dengan 23. Itu banding setengah, itu kurang lebih banding setengah. Sehingga terlebih dahulu kita memperbaiki diri kita. Saya sempat mengingat ketika saya masih berusia 23 tahun. Sempat masih muda ya, baru-baru ya, sudah mau ketika itu masih sangat relatif muda, 7 tahun yang lalu. Ketika itu terbetik dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, saya hanya ingin berdakwah di usia saya 40 tahun ke atas. Mengapa ya Allah? Sambil bermunajah kepada Allah dalam hati. Karena Rasulmu juga, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mulai dakwanya di usia 40 tahun. Maka saya ingin mengikuti beliau. Tapi beberapa hari kemudian saya ketemu dengan Pak Kiai. Sambil menandatangani tesis S2 saya, beliau menganjurkan saya untuk ikut pelatihan dai, ikut pelatihan kader dai. Wah, seakan-akan Pak Kiai menjawab, tidak nak, betul nak, Rasulullah SAW berdakwah mulai 40 tahun, tetapi sahabat-sahabatnya itu yang hidup pada zamannya, ada yang mulai dakwah usia 20 tahun. Taruhlah Anas, taruhlah Ali, taruhlah Ibnu Abbas,
Itu masa-masa mudanya ia habiskan untuk agama dan dakwah fisabilillah. Berarti seakan-akan Pak Kiai memberikan kepada saya, itu Nabi 40 tahun baru berdakwah. Kita kalau memang sudah belajar ini dan sudah misalkan mulai berproses menuju kebenaran, ya sampaikanlah satu dua ayat yang sudah kita amalkan kepada orang lain. Jangan sampaikan yang belum kita amalkan. Cukup itu saja. Berarti ku anfusakum wa ahlikum, jaga dulu dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Berarti tema ini mengindikasikan kepada kita bahwa hendaklah kita membina diri kita, keluarga dan masyarakat. Seorang dai di sana pernah berceramah di hadapan masyarakat, haram ballo. Ballo itu neraka. Ballo itu dosa besar. Apa kata masyarakat? Turun. Jangan ceramai kami tentang ballo. Bapakmu Raja Ballo. Padahal dai tersebut, teman kami itu, ya bagus sih orangnya. Tidak pernah minum ballo dan sudah insaf. Sudah mungkin menceramai orang tuanya, tapi belum ada efeknya. Tapi karena masyarakat, nah inilah hukum rimbanya ya. Hukum rimbanya masyarakat. Ya, karena masyarakat juga melihat keluarga kita, bapak nunggu dulu ceramai tentang ballo, baru kami semua. Subhanallah. Itulah pentingnya bagaimana membina diri sendiri, keluarga dan apalagi masyarakat. Makanya Nabi Muhammad SAW 3 tahun membina keluarga dan sahabat terdekatnya. Baru 20 tahun membina khalayak di mimbar-mimbar di masyarakat secara umum. Kalau judul kita membina pribadi, keluarga dan masyarakat, berarti Nabi membina pribadinya 40 tahun, kemudian membina secara khusus keluarganya 3 tahun, dan secara umum masyarakat 20 tahun. Ya, itulah total dakwanya Nabi ketika membina diri sendiri, pribadi. Bagaimana dengan kita? Berapa tahun kita ingin membina diri sendiri, kemudian berapa tahun kita membina keluarga dan membina masyarakat tentunya. Oleh karena itu adik-adikku, ingatlah baik-baik, Anda adalah calon penerus ulama. Ketika ustaz Anda telah berpulang ke rahmatullah, ketika sudah ulama telah meninggal, pada tahun 2000 sekian, 40 tahun akan datang, 60 tahun akan datang, ya, kami semua sudah meninggal. Siapa yang menjadi ulama, sebagai dai, sebagai ustaz yang paling tua ketika itu? Yaitu generasi Anda semuanya. Oleh karena itu, sebelum Anda memegang estafet keulamaan atau keustazan dan dakwah ini, persiapkan diri Anda baik-baik. Sebagaimana biasanya, catatlah resume Anda tentang materi kita hari ini. Singkat saja, 1 kalimat 2 kalimat, kemudian kirim via foto, kemudian kirim via Classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.